Oke, kita masuk ke pengenalan ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin nanti kita banyak interaktif nih karena ada pelatihan soal juga ya di sini ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan bahas tentang COVID ya. Ini sebenarnya apa sih COVID itu ya? Atau kalau bahasa sederhana ini makhluk apa gitu ya? Bahas apa sih tentang apa begitu ya? Seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang pengenalannya ya. Oke, ini kita berangkat dari istilahnya dulu ya. COVID. Apa namanya? COVID tadi kan sederhananya kan apa ya? Framework untuk membangun namanya IT governance gitu ya. Itu sederhananya gitu. Cuman kita berangkat dulu dengan istilahnya dulu nih yang sederhana ya. Tentang governance itu sendiri ya. Governance. Karena di COVID itu dia sangat apa istilahnya? Dia sangat mendefinisikan atau memisahkan dengan clear ya seperti itu, dan harus dipisahkan menurut COVID antara istilahnya governance sama manajemen ya, seperti itu. Kalau di perusahaan itu antara manajer sama yang di atasnya manajer gitu kan, biasanya eksekutif seperti itu. Nah, governance ini apa gitu ya, jadi ini maksudnya kenapa kita bahas agak fundamental begini, karena biar ingatnya lebih panjang, lebih lama ya, maksudnya seperti itu. Kalau kita paham biasanya nggak perlu ngapalin gitu kan, kita bisa bisa gunakan bahasa kita sendiri nanti ya untuk misalkan merecall kembali ya tentang hal ini. Oke, apa itu governance ya? Nah, kalau kita dengar istilah governance kan kalau kayak pemerintahan ya, gitu kan, apa ya, pemerintah ya, kayak negara itu pemerintah gitu. Atau kalau di bisnis juga ada yang disebut dengan bisnis governance gitu kan. Atau kalau di IT governance seperti itu. Nah, jadi governance ini sederhananya apa sih? Sederhananya adalah uh, apa ya, bisa bilang sih suatu sistem ya, yang goals-nya itu lebih ke arah untuk membangun arah ya, mengarahkan agar arahnya itu benar ya, agar semua tim, semua aset, semua ada yang di belakang itu ya, itu arahnya ngikut bener ya, seperti itu. Jadi ibaratnya itu governance itu kalau ngelihat gambar di depan nih seperti nahkoda gitu ya, seperti itu. Jadi pekerjaan beliau ada di governing ini adalah memastikan arahnya benar ya, arah perusahaannya benar, arah IT-nya benar, seperti itu. Dan biasanya agar dia arahnya benar ya, seperti itu, dia akan bangun yang namanya apa biasanya, aturan ya, rules. Nah, ini kalau Bapak Ibu tadi kan ada pernah ikut di MBOK kan, ada juga istilahnya data governance ya, kemudian juga di security juga nih sebut dengan apa namanya, kayak IT security governance atau cyber security governance begitu, atau mungkin di sini COVID ada IT governance. Itu sama juga ya, biasanya kalau bicara governance bicaranya itu selalu nggak jauh-jauh dari apa, rules, policy gitu kan, seperti itu, rules dan kebijakan seperti itu ya, yang dibangun agar arahnya itu benar ya, karena bangun rules, bangun policy, maka semua nanti yang ada di bawah ya, di timnya atau di mana di departemennya atau apapun yang ada di belakang itu akan ngikutin ya, karena ada aturan tadi kan, arahnya jadi benar ya, seperti itu. Nah, itu governance di sini ya, dan itu yang mungkin kita sama-sama tahu kan, kalau di perusahaan itu ada istilahnya kan direksi ya, seperti itu, direksi ya, atau eksekutif seperti itu. Mereka mostly kan kerjaannya apa nih, ya memastikan bahwa arah perusahaannya ini benar ya, sesuai dengan goals-nya perusahaan apa begitu. Apakah dia untuk growth bisnisnya, atau mungkin untuk profitability, atau mungkin untuk apa ya, mungkin yang lain-lain ya, um, cost efficiency, atau sekedar untuk surviving seperti itu. Nah, itu kan eksekutif ya, dia menentukan arah dan menjaga arahnya seperti itu. Sementara yang melakukan pekerjaannya kan bukan mereka kan, bukan direksi ya. Dia hanya ngasih direction kan, yang mengerjakan itu biasanya apa? Manajemen ya, manajemen istilahnya kan, manajerial seperti itu. Jadi, nah ini key-nya adalah dengan adanya governance ini memastikan bahwa nanti semua hal ya, semua yang ada di perusahaan itu, semua resources-nya itu working toward the same goal, arahnya sama. Dan biasanya dia nggak jauh-jauh dari setting goals ya, setting objektif begitu, setting goals-nya, arahnya mau apa nih yang mau dicapai. Kemudian tadi untuk bisa mencapai itu dan arahnya yang lain nanti ikut ya, dia bangun policies and procedure. Dan kemudian untuk ngecek ya, kan kalau kita sudah setting arah, kita bikin aturan, terus untuk ngecek kembali apakah sudah diikuti dengan benar, apakah enggak, atau misalkannya ada gap apa, nah itu perlu dilakukan namanya monitoring performance.
Nah, biasanya governance itu arah-arahnya nggak jauh-jauh dari ini ya. Di konteks apapun ya, nggak cuma di COVID ya, seperti itu di IT governance, cyber governance, data governance, seperti itu. Nah, sekarang karena konteks kita adalah tentang COVID ya, yang notabene kan kontrol objektif for IT ya, seperti itu kan, for information technology seperti itu. Nah, tadi kaitannya tentu ke IT governance ya. Nah, kalau IT governance ini apa sebenarnya? Nah, kalau IT governance ini sama juga ya governance, tapi ruang lingkupnya adalah IT. Memastikan bahwa arah IT-nya benar gitu kan. Seperti itu ya, arah IT-nya benar. Dengan adanya IT governance, maka dia akan mengolah IT resources-nya ya, people-nya, asetnya dan segala macam di situ agar direction-nya benar. Di sana dia juga ada nanti policies ya, seperti itu, procedures ya, seperti itu. Cyber security juga sama ya. Cyber security dia punya uh, governance juga, nanti bangun policies juga dan lain-lain seperti itu. Nah, agar apa nih IT governance-nya? Agar tadi apa? Agar IT ini arahnya benar ya. Arahnya benar, arah yang seperti apa? Arah yang supporting business goal ya, company goals gitu kan. Karena banyak perusahaan ya, dia punya IT seperti itu kan. Cuman IT governing-nya yang belum proper, akibatnya ya IT-nya jalan, tapi nggak melulu apa yang dikerjakan IT itu ada relevansinya buat perusahaan atau supporting goal perusahaan gitu kan, seperti itu ya. Misalnya untuk apa ya, kayak pembelian apa pengadaan gitu ya, atau untuk budgetingnya atau untuk lain-lain ya seperti itu, nggak nggak selaras ya dengan apa namanya apa yang dibutuhkan oleh bisnis begitu ya. Jadi ini IT governance tujuannya itu untuk mengarahkan IT agar supporting bisnis atau company goals. Nah, bicaranya di sini nggak jauh-jauh dari apa nih? Alignment. Selalu bicara alignment, alignment, alignment ya. Kalau bicara IT governance. Jadi fokusnya governance ini bukan IT management ya. IT management beda ya. Ini IT governance fokusnya adalah memastikan arahnya benar. Arahnya apa yang benar yaitu selaras dengan bisnis. Bisnisnya mau kemana ya IT ikut gitu seperti itu. IT akan support mendukung ya. Jadi dengan adanya IT nanti bisnisnya akan bisa jadi mencapainya lebih cepat, lebih efisien, lebih inovatif dan lain-lain. Dan goals-nya juga adalah dengan IT governance adalah untuk delivering value begitu kan. Kenapa perusahaan butuh IT gitu kan? Karena IT ini ya harus ada value-nya kan. Kalau nggak buat apa ada IT ya jalan tanpa IT juga mungkin bisa gitu kan. Tapi dengan IT akan memberikan value lebih baik. Apakah dengan IT itu mungkin lebih efisien, lebih cepat ya, atau mungkin lebih cepat maksudnya mencapai goal perusahaannya ya, ataukah mungkin jadi lebih scalable atau dan lain-lain ya. Jadi yang kedua adalah IT governance untuk delivering value. Yang ketiga adalah managing resiko. Karena kenapa nih? Tadi eh, perusahaan mau mencapai suatu goals dengan IT, ekspektasinya IT bisa memberikan value di mana nanti ya perusahaan bisa mencapainya lebih cepat ya. Kalau misalnya gini dalam konteks kayak e-commerce begitu kan dengan adanya IT kan dia jadi lebih scalable kan, lebih scalable bisa mencapai customer lebih banyak ya dengan jangkauan internet. Kemudian juga bisa apa namanya transaksi semua serba automated ya, jadi lebih apa ya lebih speed ya kayak gitu kan itu salah satu value IT kan. Atau kayak di perusahaan-perusahaan juga mungkin nggak bukan e-commerce dia punya kayak ERP ya untuk apa namanya membuat semua bisnis proses itu didukung oleh IT jadi semuanya tercatat ya seperti itu atau bisa lebih cepat mengolah datanya menghasilkan laporan atau ya memberikan informasi kayak gitu-gitu misalkan itu kan delivering value. Nah tapi dengan adanya IT yang meskipun bisa memberikan value IT ini juga mendatangkan resiko kan ya. Jadi bisa jadi ekspektasinya perusahaan ngadain IT untuk delivering value ternyata malah menimbulkan bahaya gitu kan seperti itu karena IT juga mengandung resiko ya yang seperti kita tahu ya resiko apa yang dihadapi oleh IT mungkin kayak kita tahu bahwa yang kelihatan banget ya namanya ada IT apalagi yang zaman sekarang ya IT itu terhubung dengan internet seperti itu ya itu munculkan resiko cyber security gitu kan bagaimana seandainya itu nggak dikelola ya misalkan ternyata ada ancaman dari luar ada resiko kemudian tereksploit lah resiko itu ya jadinya malah kebocoran data ya atau kerugian perusahaan nah, itu kan sesuatu yang mungkin jadi resiko ya resiko apa tuh resiko cyber security gitu atau kayak perusahaan-perusahaan kayak telekomunikasi kan
dimungkinkan bisnis TOQ itu kan karena ada teknologi kan, ada IT ya, seperti itu. Ya, di sana juga IT juga memiliki resiko. Misalkan apa ya, di telekomunikasi itu kan ada banyak perangkat ya, kayak apa namanya, dari apa namanya itu dari menara towernya ya, untuk apa namanya, untuk eh, networknya gitu kan. Kemudian juga ada sistem-sistem di belakangnya kayak seperti online charging ya, untuk billingnya gitu ya, kalau ada seperti itu. Dan itu bisa memunculkan resiko juga kalau itu nggak dikelola dengan baik. Apa yang terjadi misalkan pada saat peak ya, peak hours ya, orang banyak melakukan komunikasi, sistem itu crash ya, atau sistem itu apa istilahnya itu, disrupt. Yang terjadi kan satu, resikonya pemasukan ya, perusahaan itu bisa hilang ya. Kalau kayak perusahaan kayak Telkomsel kayak gitu, mungkin menit itu udah miliaran gitu ya. Di 1 menit diserap aja itu udah hilang miliaran rupiah ya, seperti itu kan, banyak seperti itu. Kemudian mungkin yang lain-lain lagi ya, customer complaint dan lain-lain, sehingga perlu adanya managing resiko. Jadi ini yang perlu kita ingat ya di sini ya. Di IT governance itu arahnya paling begini, alignment ya dengan bisnis, deliver value, sama managing resiko. 3 hal ini nih, seperti itu. Ini kalau konteksnya nanti ini ya, pertanyaan, pertanyaan sama ujian gitu. Kalau day to day kan kita biasanya melakukan ya IT governance ya as usual aja gitu kan, nggak perlu ngapal-ngapalin kayak gini gitu kan. Tapi ini sedar tahu ya, dan pada saat exam juga tahu, oh ini toh managing risk, value, sama alignment ya, begitu. Nah, ini ada istilah lain lagi ya, EGIT ya, seperti itu. EGIT ini sebenarnya ya IT governance tadi ya, cuman namanya lebih keren aja nih bahasanya di COBIT ya. Eh, Bahasanya disebut dengan EGIT, Enterprise Governance of IT gitu kan. Sebenarnya IT governance gitu ya. Jadi ini EGIT ini apa ya? EGIT ini sebenarnya ya tadi part of apa, governance yang lebih besar, yaitu governance corporate ya, seperti itu. Nah, di mana EGIT ini nanti akan apa nih? EGIT ini akan dilakukan oleh board ya, atau IT governance board seperti itu, untuk mengawasi ya ini proses, struktur, dan interaksinya ya, seperti itu. Yang dalam kaitannya dengan IT ya, agar IT ini align ya dengan bisnis sehingga menghasilkan suatu value gitu kan. Ini bahasa kompleksnya begitu. Jadi IT governance ya, EGIT ini tadi untuk apa? Untuk eh, overseeing ya, pengawasan proses, struktur, dan interaksinya ya, untuk agar IT itu align dengan bisnis sehingga IT bisa menghasilkan value ya, seperti itu. Ini bahasa-bahasa apa ya, terminologi ya, atau bahasa bahasa jargonnya di COVID seperti itu. Oke, ini tadi yang kita bahas ya, terkait dengan IT governance kan. Jadi tadi kan IT governance itu kan konteksnya kan dalam bisnis gitu ya. Maksudnya nggak ada nih perusahaan membangun divisi atau departemen atau tim IT hanya untuk apa ya, hanya untuk pemanis aja gitu kan. Ya keren nih ada IT gitu kan, nggak. Tapi pasti kan dibangun untuk membantu perusahaan ya, membantu perusahaan, membantu perusahaan mencapai goals-nya. Nah, oleh karena itu, agar IT ini bisa mendukung supporting perusahaan, goal perusahaan, maka perlu adanya overseeing IT tadi ya, pengawasan IT tadi, atau istilahnya tata kelola IT yang disebut dengan governance ya, IT governance atau EGIT ya tadi ya, seperti tata kelola IT. Harapannya dengan adanya EGIT ya, IT governance overseeing tadi ya, proses tadi ya, seperti itu. Kemudian struktur ya, dan hubungannya seperti itu, sehingga IT yang tadinya apa ya, mungkin nggak selaras dengan bisnis ya, IT-nya jalan kemana, bisnisnya jalan kemana, dengan adanya framework ini, dengan adanya IT governance, IT ini jadi alignment ke bisnis ya, seperti itu. Oke, jadi dia supporting bisnis. Dengan adanya IT supporting bisnis, maka IT bisa menghasilkan atau menciptakan nilai buat perusahaan, seperti itu kan ya. IT value creation untuk perusahaan ya, dalam mencapai goal perusahaannya, enterprise goal-nya. Nah, ya ini gambarannya seperti ini ya. Jadi IT governance itu apa ya, goals-nya ya untuk
mengawasi atau mengoverseeing ya, memayungi IT agar align dengan bisnis sehingga bisa menciptakan nilai. Bahasa sederhananya sih seperti itu. Oke, sekarang gini, kan tadi IT ini gunanya untuk menciptakan nilai ya, seperti itu kan, menciptakan nilai buat perusahaan. Kalau nggak ada value-nya kan buat apa kan? Kalau IT jadi cost center aja kan buat apa? Itu IT ini banyak perusahaan, hampir semua perusahaan ada IT-nya karena menciptakan nilai. Nilai seperti apa sih yang bisa diberikan oleh IT ya? Ini menurut COVID ya. Mungkin kalau kita nggak nge-refer COVID, banyak lagi lah. Tapi kira-kira seperti ini. Ya, dengan adanya IT apa? Dengan adanya IT, maka IT bisa memberikan manfaat ya, bisa merealisasikan manfaat. Oke, nah ini beda-beda konteksnya gitu kan, manfaat ya. Kalau misalkan kayak apa tadi ya? Kalau kayak di e-commerce jelas-jelas dengan adanya IT, maka bisa menjangkau pelanggan yang jauh lebih banyak dibandingkan kalau bisnisnya offline kayak gitu kan. Kalau di itu kan untuk e-commerce ya. Untuk perusahaan-perusahaan lain dengan adanya IT, maka data menjadi perusahaan itu jadi bisa mengolah datanya dengan lebih baik, bisa masuk informasi, informasi ini bisa menjadi bahan untuk top manajemen ngambil keputusan sehingga keputusan bisnisnya lebih akurat dan jadi lebih menguntungkan atau lebih kompetitif seperti itu. Itu kan manfaat-manfaat ya, contoh-contoh kecil ya. Dan lain sebagainya ya. Kayak kita sudah sering tahu kayak ada ERP, ada CRM, ada apalagi accounting, masing-masing itu ada value-nya kan. Kalau nggak perusahaan nggak akan ada implementasi itu. Nah, itu satu ya, benefit IT. Yang kedua adalah untuk optimisasi resiko begitu. Oke. Ya, mungkin ada banyak bisnis-bisnis ya yang dia kan expose ya, maksudnya terekspos dengan resiko gitu kan. Contoh apa? Nah, perusahaan-perusahaan bisa gini, ada perusahaan apa ya misalkan ya, perusahaan retail lah, toko atau minimarket ya kayak Indomaret seperti itu kan. Bayangkan kalau dia beroperasional tanpa didukung oleh IT, yang terjadi apa? Ada resiko fraud kan lumayan gede gitu kan. Fraud dari mana? Pertama dia punya apa namanya? Punya em, stok ya, stok atau merchandise yang dia jual itu kan kalau nggak ada IT kan agak susah, itu itemnya apa perintilannya mungkin ratusan ribuan begitu kan, mau dicatat di kertas manual ya, kemudian transaksi juga manual gitu kan, change fraud-nya kan jadi resiko fraud-nya kan tinggi tinggi ya seperti itu, atau resiko kehilangan atau apa ya tidak tercatat ya, tadi belum lagi yang sengaja tidak sengaja seperti itu. Nah dengan adanya IT maka itu bisa dikelola kan ya, sehingga dibangun apa yang punya Indomaret atau seperti itu kan, oke nih biar mengurangi resiko ini kita adakan point of sales gitu kan, itu kan IT ya, point of sales. Dengan ada point of sales maka transaksi selalu tercatat ya di sistem, lebih cepat ya, lebih efisien seperti itu, lebih aman juga. Nah itu contoh risk optimization manfaat IT, dan banyak lagi kan ya, contoh bagaimana IT ini bisa mengolah resiko ya. Kemudian eh, resource optimization. Nah, dengan apa namanya? Dengan adanya IT, maka resource ini bisa dioptimalkan lebih baik dibandingkan tanpa adanya teknologi informasi, begitu kan ya. Ya seperti tadi ya, mungkin kalau kayak case-nya retail gitu kan, dengan adanya inventory system, just in time inventory misalkan, jadi bisa mengurangi barang-barang yang menumpuk di inventory gudang kan. Dia hanya akan adakan atau pengadaan lagi atau supplier lagi ya datang ya ketika inventory-nya kelihatan lebih sedikit ya, sudah teridentifikasi sudah berkurang, sudah ada kebutuhan masuk gitu ya, seperti itu catat semua di IT, sehingga makanya dimungkinkan dengan istilahnya just in time inventory gitu kan ya, tanpa ada yang numpuk, karena kan kalau numpuk kan pasti kan ada cost gudang seperti itu kan. Nah, ini dimungkinkan dengan supply chain management misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu bagaimana IT bisa mengoptimalkan resources ya. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Tapi yang perlu diingat di sini adalah terminologinya ini nih. Benefit realization, risk optimization, sama resource optimization. Ini terminologi yang dipakai kan di COVID ya. Kalau dalam day to day pekerjaan kita kan ya kita nggak ngapal-ngapalin begini kan ya. Ini ya sesuatu yang day to day mungkin ya kita alami, kita rasakan, tapi kita nggak perlu ngapalin juga. Tapi dalam konteksnya exam, baiknya kayak gini-gini mulai-mulai di apa ya, di aware ya, seperti itu, diingat-ingat. Oke, nah kita panjang lebar tadi bicara tentang IT governance ya. Sekarang COVID-nya apa gitu kan. Tadi kita bicara tentang governance, IT governance, audit. Nah, sekarang COVID ya. Oke, COVID ya, singkatan dari apa nih? Control Objective for IT ya. Saya simplifikasi seperti itulah, panjang ya. Control Objective for Information Technology kan panjang gitu kan. Dari sini kita sebenarnya udah nangkep nih.
control objective for IT. Maksudnya apa sih? Mungkin sederhananya dulu ya. COBIT ini adalah sederhananya adalah framework ya untuk membangun governance sistem dalam konteks IT gitu. Tadi kan goalsnya gini, idealnya ya perusahaan kalau punya IT, dia punya IT governance system gitu kan. Punya IT governance system, sistem tata kelola IT, ya kan. Tapi oke, itu kan bagusnya kan punya itu ya, sehingga kenapa bagusnya punya itu dengan adanya IT governance system, maka IT ini bisa di overseeing, bisa dikelola, sehingga IT ini selalu align dengan bisnis, supporting bisnis, mengelola resiko, tadi kan seperti itu, menghasilkan value. Nah, tapi pertanyaan lainnya kan caranya gimana gitu kan. Nah, how to-nya. Nah, how to-nya itu ya butuh framework kan ya, seperti itu, butuh framework. Nah, salah satu framework yang banyak diadopsi dan banyak digunakan di perusahaan adalah COBIT ya. Atau ya COBIT ini ya, seperti itu. Bisa nggak kita nerapin IT governance yang baik tanpa COBIT? Ya, alternatifnya ada ISO juga ya. ISO juga ada seperti itu, cuman agak lebih jarang seperti itu. Nah, COBIT ini ya lebih common aja gitu, lebih banyak dipakai dalam konteks IT governance. Nah, sekarang kita lihat, oke. Jadi dengan sebenarnya COBIT inilah framework ya, kayak apa? Kayak dia menyiapkan comprehensive best practice yang kalau kita ikutin, maka nanti bisa membangun namanya IT governance system. Sistem governance IT-nya itu bisa bisa dibangun ya, lebih baik. Kalau tanpa ini mungkin ya IT governance system ada, tapi mungkin nggak sesuai prinsip yang diharapkan gitu ya, atau atau malah nggak align seperti itu bisa jadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ada istilahnya kan CO ya, kontrol objektif ya, kontrol objektif IT. Nah, ini akan kita bahas nanti di belakang ya. Kontrol objektif sebenarnya apa? Mengontrol objektif kan, mengontrol tujuan. Jadi nanti ini akan kita coba kontrol ya di perusahaan kita, yang kita coba identifikasi dan kita kita apa ya, kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga kalau objektifnya ini sudah kepilih dengan sesuai ya, otomatis ya kalau nanti yang lain-lainnya ya, apa namanya, praktek IT yang ada di belakang, IT manajemennya itu akan arahnya selaras dengan bisnisnya, karena kontrol objektif ini kita pilih agar align dengan goal kan, goal perusahaan gitu. Jadi ini jadi arahnya ya, jadi kompas buat nanti penerapan apa ya, bahasanya sih IT governance komponen gitu ya, bahasanya nanti ya, komponen dari governance system itu. Dengan adanya objektif ini, arah-arahnya nanti kalau diterapkan itu ya arahnya benar ya, seperti itu, di mana IT supporting bisnis. Nah, itu goalsnya kan di COVID ini ya, bikin framework itu. Jadi COVID ini sebenarnya isinya apa? Isinya ini kalau kita lihat ya, best practice gitu ya, best practice ya, guidelines ya, tools untuk IT governance ya, seperti ini. Jadi kita bisa ikutin framework dari COVID. Dia juga sediakan toolsnya ya. Kemudian juga kalau kita ikutin, karena ini best practice, sudah proven, diterapkan, diuji di perusahaan lain juga, maka IT governance system kita nanti akan lebih baik, seperti itu kan. Di mana definisi lebih baik tadi, kalau dia align dengan bisnis, menghasilkan nilai, managing resiko tadi kan, dan satu lagi tadi apa itu ya? Ya, alignment, kemudian creating value dan managing resiko yang tadi seperti itu kan. Nah, ini ya dia covering ya kurang lebih gini ya, seperti itu. Risk management ya, karena IT itu kan tadi selain menciptakan nilai juga memunculkan resiko kan. Dengan adanya COVID, risk management akan lebih IT risk management akan lebih teridentifikasi dan mudah dikelola ya, misalkan mitigasi dan sebagainya. Dan COVID juga bisa membantu untuk compliance ya, IT compliance seperti itu. Karena dia lumayan komprehensif ya, seperti itu, guidelines-nya, framework-nya, sehingga kita bisa identifikasi nanti, oh, perusahaan-perusahaan kita, objektif-objektif ini apa yang dipilih di perusahaan kita yang sesuai ya. Nanti masing-masing ini levelnya apa ya, misalnya level capability-nya seperti apa ya. Nanti akan kelihatan, oh, ini sudah level eh, nomor berapa ya, 1 sampai 5 seperti itu. Nanti mana yang belum gitu kan, seperti itu, bisa nanti bisa dan terdokumentasi seperti itu ya. Nah, meskipun untuk compliance sendiri nggak mesti pakai COVID juga gitu kan, ada banyak juga orang, perusahaan yang nggak terapin COVID ya, tapi mengikuti standar yang lain gitu ya. Misalkan tergantung regulasi apa juga gitu kan.
regulasi misalnya kalau di fintech dari OJK, BI gitu kan, kadang-kadang ada perusahaan nggak pakai COVID ya comply juga gitu nggak. Ya, tapi dengan COVID jadi lebih apa ya, jadi lebih mudah aja karena sudah dikelola kan, sudah ngikutin suatu framework seperti itu. Oke, dan COVID juga menyediakan untuk pengukuran ya, performance measurement. Ya, pengukuran apa mengukur sejauh mana dia sudah sesuai dengan objektif yang dipilih, yang sudah di apa yang dipilih ya. Kan tadi ada 40 nanti kita bahas di belakang ya. Ada 40 objektif di mana kalau objektif ini dipilih um, ini sesuai dengan kondisi apa yang perusahaan saya butuhkan dan ini akan align dengan bisnis enterprise goal seperti itu. Dan COVID menyediakan performance manajemennya, performance measurementnya ya, atau metricsnya begitu, untuk monitoring, untuk memastikan bisa supporting ya, alignment gitu, kalau enggak kelihatan gitu dari metricsnya. Ya. Jadi COVID ini kalau kita lihat ya di gambar seperti ini nih, komponen ini bukan komponen sih, ini istilahnya apa ya? Hal-hal yang di covernya ya, value delivery, risk management, resource management, performance measurement, sama strategic alignment. Putar-putarnya ini ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Masih bisa diikutin nggak? Aman, Mas. Bisa ya? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, baik. Ya, sekarang siapa sih yang bisa menerapkan COVID ya? Sorry, siapa yang bisa menggunakan COVID bahasanya begitu? Oke. COVID ini kan tadi katanya framework yang komprehensif ya, komprehensif. Lumayan banyak ya ininya apa namanya? Pertama, kontrol objektifnya ya. Itu ada 40 ya. Nanti kita lihat maksudnya apa yang saya maksud 40 itu. Mungkin teman-teman juga sudah implement juga, sudah tahu juga. Dan bayangkan 40-40 ya ini kalau diterapkan semua itu kan rasanya kayak rigid, berat ya, heavy, kompleks gitu kan, seperti itu kan. Nah, memang COVID itu komprehensif. Nah, tapi di sini COVID bisa diterapkan untuk semua level perusahaan, semua apa ya, ukuran perusahaan gitu, dari kecil sampai dengan besar enterprise. Kok bisa gitu? Bukannya tadi kompleks? Iya. Kenapa? Karena COVID ya, terutama yang 2019 itu dia memasukkan suatu konsep yang disebut dengan tadi ya design factor sama fokus area yang memungkinkan COVID ini di-tailor, dikostumasi sesuai dengan konteks perusahaan tersebut. Jadi bisa dikostumasi. Kalau perusahaan enterprise mungkin semua ya atau sebagian besar objektifnya. Kalau perusahaan-perusahaan nanti kayak small medium enterprise nggak semua ya, hanya sebagian aja gitu. Jadi bisa dikostumasi. Itu yang memungkinkan COVID ini bisa diterapkan di semua perusahaan. Karena banyak juga kayak best practice ya itu eh, best practice itu framework itu heavy ya, berat gitu. Kalau untuk perusahaan yang gede mungkin dia bisa terapkan, tapi untuk perusahaan yang kecil diterapkan ya overkill. Karena untuk menerapkan itu banyak sekali dokumentasinya, banyak sekali prosesnya, butuh orang yang role-role spesialis ya, seperti yang banyak juga, butuh waktu ngerjainnya. Jadi kalau perusahaan besar mungkin bisa, perusahaan kecil jadi nggak apa, malah overkill ya, malah apa, overheadnya terlalu tinggi begitu. Nah, kalau COVID ini bisa di tailor ya, yang terutama yang 2019 ini ya, seperti itu. Jadi dia bukan rigid, dia bukan framework yang berisi guidelines dan tadi ya um, guidelines ya atau framework tadi yang rigid yang harus semuanya diterapin gitu enggak. Dia komprehensif tapi bisa dikostumasi. Itu COVID ya. Nah, ini saya ulang-ulang ya, maksudnya bisa dikostumasi nanti menggunakan dua elemen ya. Satu design factor, yang kedua fokus area. Nanti kita bahas di belakang ya tentang itu ya. Ini di repetisi nanti insya Allah ingat sih kalau muncul-muncul kayak pertanyaan kayak gitu ya terkait itu, kita udah tahu oh ini gitu ya keywordnya. Oke, mengapa COVID ini penting gitu ya, seperti itu. Oke, COVID kan tadi sebenarnya hanya framework kan ya, framework yang dibuat untuk membantu membangun IT governance yang baik gitu ya, seperti itu. Atau membangun namanya governance system ya, IT governance system. Nah, mengapa COVID ini penting ya? Ya tadi ya, dengan adanya COVID, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membangun IT governance ya, tanpa harus kita apa ya, menciptakan sendiri bagaimana caranya gitu ya, atau bagaimana kita meriset sendiri ya, atau belajar dari kesalahan-kesalahan gitu kan.
COBIT sudah menyediakan framework-nya ini nih, seperti itu kan. Tinggal ikutin framework-nya, best practice-nya. Kalau diikuti, nanti bisa membangun IT governance system yang tadi, yang align dengan bisnis, menciptakan value, dan mengolah resiko, dan lain-lainnya tadi, seperti itu ya. Nah, dia sebagai sebuah framework ya, dia menyediakan itu mulai dari apa ya, kayak mulai dari nanti assessment-nya ya, kemudian juga planning-nya ya, implementasi, monitoring ya, evaluasi dan sebagainya. Nah, sana gini, oke, Kobi kan untuk framework aja kan, untuk apa namanya, agar kita bisa terapin membangun IT governance system ya, seperti itu, yang ideal mungkin ya, atau yang sesuai dengan prinsipnya. Ada nggak cara lain nggak pakai COVID? Oke, ada banyak framework di luar ya, seperti itu. Tapi framework-framework yang lain itu sebenarnya bukan substitusi COVID. Contohnya kayak ITIL ya, itu bukan substitusi COVID kan, karena beda yang di cover ya. Atau apalagi ya, DevOps gitu ya, itu framework juga. Kemudian Scrum gitu kan, itu macam-macam framework ya. Tapi dia lebih fokus ke hal-hal spesifik ya. Kalau kayak sekarang kan lebih ke arah agile development, ITIL lebih ke arah IT service management gitu ya. Atau mungkin kayak cyber security apa ya, NIST, cyber security CSF ya, framework kayak gitu lebih fokus ke cyber security, pengolahan cyber security seperti itu. Nah, kalau COVID ini lebih ke arah payungnya semua ya, memayungi itu semua. Jadi dia tidak apa ya, dia tidak konflik dengan metodologi yang tadi, dia hanya apa ya, memayungi dan saling melengkapi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau mau ditanya misalkan ada nggak alternatif COVID ya sebagai substitusi, bukan pelengkap ya. Nah, yaitu ini ISO ini ya, 38500 ini. Meskipun agak jarang ya yang pakai ini, seperti itu. Jadi ini kayak fungsinya sama kayak COVID sebagai payung IT governance yang ISO ini ya. Ini sudah tahu aja sih. Oke, nah kita jawab pertanyaan nih. Semoga masih ingat ya. Bisa bantu jawab nggak nih nomor satu ya, yang ini pertanyaannya. Oke, COVID framework dirancang untuk to meet the IT goals for which of the following. Oke, COVID framework dirancang untuk memenuhi tujuan IT. Yang mana nih yang benar jawabannya? Yang bisa bantu jawab di sini. Ini kita sambil recall ya, karena kalau nggak recall kan tadi memorinya ingatnya bisa, tapi pada saat ditanya lupa gitu. Kalau ditanya sama saya nggak apa-apa, pada saat exam gitu kan lupa, jadi mengurangi poin kan. Kalau banyak salahnya ya nggak lulus gitu, seperti itu. Oke, ini ada yang bisa bantu jawab? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti ya mirip-mirip kayak gini ya akan keluar. Ini yang tadi kita bahas. Ada yang bisa bantu jawab di sini? Silakan, Ya, izin jawab ya, Pak silakan Nova. Pak Ya Kamarudin. kalau menurut saya mungkin ini yang saya ya, entire enterprise ya, karena kopi itu nggak hanya untuk IT aja atau manajemen aja, tapi untuk satu perusahaan tuh Pak ya. Masih. Iya, betul betul Pak, betul sekali ya. Iya, jawabannya adalah ya antara enterprise ya. COVID framework didesain untuk ya untuk mendukung ya, meet nih bahasa Indonesia apa ya, mendukung memenuhi ya IT goals dari apa ya, IT goals untuk ya enterprise gitu kan, seperti itu. Bukan IT department aja ya, itu pasti salah ya. Dan juga bukan board and exec management. Ini masih gampang ya pertanyaannya. Betul C, betul sekali ya Pak Kamamudin ya. Ini masih 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 bisa lah ya di apa, di apa namanya, dijawab dengan mudah. Nah, nomor dua nih, silakan nih. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi struktur dan mekanisme yang mendorong ya EGIT tadi gitu ya. Coba dibaca soalnya ya. Ini biar dapat sense ya. Pertanyaan-pertanyaannya kayak gini, seperti itu. Saya recall ini kelihatan, oh ini kayaknya pertanyaannya gampang, atau pertanyaannya susah, atau pertanyaannya bikin bingung ya, atau pertanyaannya kayaknya jawabannya benar semua. Atau salah semua gitu kan, bisa bisa kelihatan kayak kayak gitu ya. Ini siapa nih yang bertanggung jawab untuk overseeing ya? Oversee itu pengawasan ya, overseeing ya. Kalau ini oh, the board, Pak. Oke, ya. Kita lihat ya jawabannya. Ya jawabannya betul ya, the board ya. Kita lihat ya di sini. Siapa yang tanggung jawab untuk pengawasan ya? Pengawasan tadi kan, overseeing ya. Pengawasan yang mendorong EGIT ini. Oke.
yaitu the board ya, eksekutif ya, seperti itu. Karena beda kan tadi ya, kalau eksekutif ya, eksekutif atau level di atas manajer itu ya, atau top level bahasanya, top level manajemen itu kan goals-nya kan tadi governing ya, governance. Dia mengatur arah, pengawasan, seperti itu kan. Nentuin arah, yang lain ikutin, dia terus pengawasan, diikutin nggak gitu kan, monitoring ya, seperti itu. Nah, kalau yang manajerial kan lebih ke arah apa? Execution ya. Kayak misalnya kalau kita pernah dengar kayak IT, project manager gitu kan, atau manajer yang lain kan lebih ke arah mengeksekusi ya. Arahnya ditentuin oleh direksi, dia eksekusi dengan cara apa? Bangun perencanaan, rencananya dieksekusi ya, kemudian dia monitor ya, seperti itu kan. Tercapai nggak? Seperti itu kan. Oke, betul ya Pak Fauzan. Nomor 3, COVID. Oke, COVID mendefinisikan stakeholder value creation sebagai yang mana di bawah ini? Nah, ini mulai ini nih. Mulai apa? Banyak pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya, tapi mana yang paling benar ya? Seperti itu. Ini kan kayaknya mirip-mirip ya. Beda satu kata, dua kata aja. Ada yang kayak gini nanti nih. Yang paling benar yang mana nih? Value creation Bingung ya. antara optimize sama kontrol. Oke, yang apa B sama A A ya? sama B. Ah, Hmm. Oke ya. Bingung Kayaknya B dari deh. dua itu ya. Oke. Ibu B. apa tadi B? B. Mm-mm. Iya. Bu Anggi. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Oke. Ya, ini jawabannya kelihatan benar ya. Hampir semuanya kelihatannya benar, tapi yang dicari yang paling benar gitu kan. Nah, ada yang kayak gini nih. Nah, kita lihat ya. Kalau kalau A, B atau C ya, bedanya di mana sih? Yang satu ini control resource, ini optimal resource, ini reduce resource ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi stakeholder value creation kan tadi merealisasikan benefit ya, merealisasikan suatu manfaat. Nah, tapi dalam cost yang bagaimana kan di sini ya. Oke. Dan dalam resiko yang seperti apa? Oke. Nah, ini apa nih? Jawabannya ya, jawabannya ini sebenarnya yang C gitu ya, tapi agak bingung ya. Maksudnya C. Kenapa C ya? Seperti itu. Oke, sebenarnya gini, goals-nya kan apa ya? Menghasilkan suatu benefit ya, value pada cost yang paling efisien. Kalau bicara efisien kan bahasa sederhananya kan, dia reduce gitu kan. Cost-nya lebih efisien. Dia nggak pakai bahasa efisien, diputar-putar bahasanya. Seperti itu. Eh, di samping ya atau sementara itu juga dia ngapain resiko gitu kan. Resiko kan biasanya diapain? Ya, controlling juga ada ya, bahasa controlling risk ada ya, tapi mitigating risk ini juga benar gitu kan. Nah, jadi ya ini jawabannya yang C ya. Ini bikin bingung ya. Nah, tapi gini, tipsnya gini Bapak Ibu, kalau nanti di ujian ya, ada pertanyaan yang kayak gini ya, seperti itu, pertanyaan yang apa nih? Kelihatannya ngabisin waktu banyak kan kayak gini ya. Kalau ini kita masih baca bener-bener gitu kan, terus saya pikir-pikir analisa gitu kan, akhirnya ngambil satu jawabannya bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu kan. Kalau ada pertanyaan begini apa yang harus kita lakukan di exam nih? Ada yang tahu jawabannya? Oke, yang bisa kita lakukan adalah kita apa nih? lanjut Ya, dulu Pak, biar cari tipsnya Pak. Ngitung iya. kancing kayaknya. Iya, mau ngitung kancing, oke, mau lanjut dulu, oke, tapi jangan habis waktu di sini, kinya gitu ya. Jadi jawab jawab aja dulu boleh atau nggak dijawab juga boleh, kita tandain terus kita next dulu aja gitu, ya kan? Kita kejar yang ini dulu, apa namanya, yang mudah dulu ini ngabisin waktu sendiri, gitu kan? Bisa jadi kita hanya dikasih waktu satu soal itu 1 menit ya misalkan, tapi di sini kita bisa 5 menit sendiri gitu kan? Padahal nilainya cuma satu misalkan ya, kalau benar ya seperti itu. Kalau salah ya malah buang-buang waktu. Jadi kalau kayak gini biasanya kita udah ngeliat skill sini, oh ini kayaknya ngabisin waktu nih gitu kan? Jawab aja apa yang kita merasa benar dulu, tandain skip gitu. Atau nggak usah jawab, misalnya mau jawab pun harus mau ngabisin waktu ya tandain skip gitu ya, seperti itu. Nanti pada saat waktunya cukup ya, kita lihat balik lagi ke sini, kita baru bisa agak tenang mikir lagi lebih ini ya, baca soalnya gitu ya, ngelihat masing-masing ini kita timbang-timbang gitu, seperti itu. Oke, ini jawabannya C ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya ini gampang nggak nih? The value that ID delivers harusnya bagaimana?
Oke. Ini tadi nih yang kita bahas ya. Ini singkat ya pertanyaannya ya. Value yang IT deliver sebaiknya adalah mana yang benar? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Yang A kali ya. Pak Kamarudin ya, yang jawab ya. Iya, Betul Pak, iya. Tadi ya key-nya ya selalu align dengan fine. bisnis ya kan, alignment ya. Align ya kayak gini. Ini udah kita apa langsung kelihatan di bahasanya align. Oke, langsung jawab ini dulu gitu ya. Tetap. Yang lain baca nggak ya? Kalau nggak habisin waktu baca nggak apa-apa. Tapi udah kelihatan nih langsung alignment gitu ya. Ini ya seperti itu. Kalau yang ini kan salah kan? Yang B ya. Ini udah kelihatan banget salah, fokus exclusively on IT investment gitu kan. Kan nggak kan ya. Value IT nggak selalu fokus secara eksklusif ke IT investment gitu kan. Nggak selalu financial benefits juga ya. Ada benefit-benefit yang non financial juga. Mungkin kayak branding kayak gitu kan. Nggak financial. Yang berikutnya yang restricted to maintaining and investing value ya. Ya ini bahasa salahnya existing doang kan nggak mesti existing ya di sini kan. IT investment secara umum juga bisa nggak existing yang baru misalkan gitu ya. Investing value dari new IT investment bisa jadi juga. Oke, di berapa soal lagi ya? Sebentar. Oh dua lagi silakan. Oke, abis ini kita break dulu ya. Oke, ini EGIT adalah bagian dari, ayo, yang benar yang mana? Ini gampang sih harusnya. C kali ya, corporate. Iya, betul. Pak Kamaludin ya, betul Pak. Ya kan, tadi ada governance secara umum ya, corporate governance, kemudian EGIT ini bagian dari governance ya. Kalau di perusahaan ada yang disebut GCG gitu kan, good corporate governance gitu. Kalau di IT ada namanya EGIT ini. Ini bagian dari corporate governance ya. Kalau yang ini kan selevel dengan EGIT kan, tapi di race ya ini di financials. Oke, satu lagi ya. Nah, ini gambar tadi nih. Ada yang masih ingat nggak nih? Gambar mana yang paling tepat menggambarkan bagaimana konteks EGIT ya? B, Pak. B. Yes, betul ya. Key-nya tadi EGIT alignment ya, value creation. Dengan ada alignment ada value creation. Betul, Bu. Ya, jawabannya itu.